Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Perkenalkan, saya Imam dari Unit Konservasi Fauna IPB. Banyak dari sobat IPB yang pasti gemar dan hobi melakukan kegiatan di luar ruangan, seperti camping, kegiatan organisasi, atau bahkan sekadar berlibur mengisi waktu luang. Sedikit atau banyak kemungkinan dari kita akan berjumpa dengan hewan-hewan yang berbahaya ketika kita berkegiatan di luar ruangan. Tidak terkecuali ular. Di kampus IPB Dramaga sendiri, berdasarkan hasil monitoring oleh Unit Konservasi Fauna dari tahun 2016 hingga 2021, ditemukan sebanyak 29 jenis ular, dan diantaranya 7 jenis berbahaya yang berpotensi membahayakan diri manusia. Meskipun hanya sedikit yang berpotensi berbahaya, kita harus wajib mengetahui bagaimana cara mencegah, cara penanganan, dan cara mengatasi serangan-serangan ular. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kita sudah menghadirkan herpetolog asal Indonesia, sekaligus penulis, sekaligus dosen Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Ibu Dr. Mirza Dikari Kusrini. Selamat datang, Ibu Mirza Dikari Kusrini. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Apa kabar, Ibu? Baik, saya boleh langsung mau mengkritisi sesuatu. Kayak gimana, Bu? Soalnya kan Anda mengatakan mengatasi serangan ular ya. Ini kalimat serangan ini sebenarnya nggak cocok gitu, karena ular itu sebenarnya jarang menyerang. Dalam konteks ular ketika dia mungkin merasa terganggu, dia sebenarnya adalah mempertahankan diri dan tidak menyerang. Karena kesannya kalau kita bagaimana mengatasi serangan ular, kesannya kita datang ular langsung nyerangin banyak gitu ya, kayak kita diserang di game-games gitu ya. Padahal kenyataannya enggak begitu ya. Jadi mereka hanya mempertahankan diri. Betul, dan biasanya juga selain defensif mereka biasanya malah kabur begitu. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kita mengatasi kalau kita ketemu ular, dan kemungkinan kalau kita memang ularnya merasa terganggu dan mungkin kemudian baru ada potensi konflik dengan kita gitu ya. Konflik itu tidak harus dia gigit kita sih, nyerang, tapi tapi bisa saja kan menunjukkan perilaku defensif. Mungkin ke situ tuh. Awalnya gitu dulu ya. Siap. Berarti lebih ke upaya si ular untuk mempertahankan diri atau juga daerahnya. Jadi apa sih yang terjadi ketika kita ketemu ular gitu ya, lagi jalan-jalan di kampus tuh kan sering kan para mahasiswa, jangankan jalan-jalan, di lab saya aja kayak saya pernah kemasukan ular pucuk tuh. Tahu masuk, ada mahasiswanya lagi pada praktikum tiba-tiba ngelintas gitu ya, karena kan hutan itu dekat sama pohon-pohon juga. Jadi nggak harus lagi jalan-jalan, di dalam ruangan juga mungkin begitu. Ya emang sangat dekat dengan kita, Bu ya. Betul. Jenis-jenis ular nih. Ya. Terkait ular nih, Bu. Aktivitas Ibu akhir-akhir ini mengenai penelitian ular apakah Ya, saya tuh sebenarnya tidak khusus. Saya kan herpetologi ya. Herpetologi itu adalah ilmu yang mempelajari amfibi dan reptil. Reptil itu ya termasuk ular. Tapi saya memang penelitian saya lebih banyak ke amfibi kalau untuk di alam. Kebetulan untuk yang reptil, saya ada penelitian beberapa dengan untuk melihat komodo, kemudian juga kalau ular perdagangannya justru. Jadi kita dan melihat penangkapannya apakah lestari apa tidak, itu kebetulan itu baru selesai saja tahun lalu begitu penelitian itu dengan mitra saya dari asing sebelum pandemi. Jadi tidak terlalu banyak memang, dan memang penelitian mengenai ular itu tidak terlalu banyak di Indonesia. Jadi saya ingin sekali nih nanti mudah-mudahan kalau selesai teman-teman IPB ini mendengar kisah cerita kita gitu, ngobrolan kita, ada yang berpikir yuk kita penelitian ular yuk. Ayo. Nggak usah jauh-jauh, di kampus juga banyak gitu. Nanti ajak saya, Bu. Oh boleh banget. Selanjutnya nih, Bu, terkait habitat ular di kampus IPB Dramaga. Kita tahu sendiri IPB Dramaga ini memiliki banyak tutupan lahan yang sangat luas sekali tentunya, vegetasi yang cukup tinggi, kerapatan vegetasinya tinggi, berbagai macam tipe habitat juga kita tahu itu. Apakah hal tersebut yang menjadikan kampus IPB Dramaga ini sebagai habitat yang ideal buat ular berkembang biak, Bu? Ya, jadi ular kan banyak macamnya ya. Ular itu tidak hanya
harus di hutan, Iya. gitu ya. Tentunya ular seperti juga satwa liar lain, dia perlu habitat untuk dia cover, untuk dia istirahat, kemudian mencari makan, dan lain-lain. Dan untuk ular-ular yang terbiasa di urban, mereka memang akan senang dengan daerah seperti kampus, karena makanan kan banyak. Ya tikus, kemudian apa namanya, mungkin katak, yang lain-lainnya, sehingga dia banyak. Dan kalau Anda mengatakan ini IPB mungkin karena banyak hutannya ya, hutan ya, atau arboretum atau semak-semak. Memang itu tempat-tempat yang memang bagus, karena ular itu kan senangnya sembunyi sebenarnya. Jadi itu tempat-tempat yang bagus buat dia sembunyi. Tapi jangan salah, di perumahan biasa saja itu juga kita banyak gitu ya. Saya pernah dikasih foto sama teman saya, ya perumahan seperti saya normalnya BTN begitu ya, kemudian halamannya nggak gede. Terus dia bilang, ini ada lubang, kok tiba-tiba ada yang nongol ya kepala tuh. Saya bilang, itu lubangnya tutup tuh, itu kobra begitu ya. Atau di gorong-gorong di got begitu, itu juga saluran air itu juga suka. Atau bahkan di atap kan suka ada kasus di mana ular sanca di atas, tahu-tahu udah keberatan plafon jatuh gitu ya. Karena memang mungkin. Jadi saya tuh pernah ikut atau seminar tuh, saya sampai ketawa loh pas dengar, karena orang itu penelitian di Singapura mengenai ular sanca di Singapura. Terus dia bilang ternyata katanya Singapura yang sebegitu urbannya kan sedikit banget ini, itu gorong-gorongnya penuh dengan ular sanca. Besar katanya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mengatakan habitat apa sih, apakah karena IPB begini jadi harus dibersihkan? Ya enggak juga. Karena ularnya memang mereka sudah beradaptasi dengan kehidupan di situ. dengan tempatnya di situ. Jadi yang penting kita mewaspadai gitu ya, tempat-tempat apa yang memang menjadi mungkin habitat ular yang potensi bahaya, misalkan kobra ya, atau ular welang atau weling ya, ular apa namanya, cabai yang seperti itu ya. Dan kita juga menyadari misalkan kalau kita tahu misalkan udah ada penelitian nih, musim-musim hujan kayak gitu Desember ini kan telurnya menetas, kemudian keluar, kemungkinan anak-anak ularnya banyak gitu. Ya ditutup pintu gitu ya, pintu-pintu lab atau apa supaya jangan pada masuk. Nah ini yang kadang-kadang mungkin suka agak abai gitu ya. Jadi saya pernah lihat ada ular yang mati di sela-sela lubang AC itu, Bu. Iya, mungkin karena jadi dia berusaha masuk. Betul, karena dia seneng banget nyelip-nyelip begitu ya. Jadi ketika kita mengatakan habitat apa di IPB, semua bagian dari IPB itu atau kita di rumah juga bisa menjadi habitat ular, dan itu yang nggak disadari. Bahkan kan di air juga ada, air tawar ada ular air. Di laut aja kita berenang juga ada ular. Bahkan di dalam tanah sekalipun ada ya, Bu. Ular itu mungkin ya jarang ketemunya kalau tempat dingin kan, dan kita kan tropis ya. Kalau kita naik gunung jarang ketemu ular. Jadi dia termasuk hewan yang adaptasinya sangat baik sekali. Berarti sangat wajar di kampus IPB. Sangat wajar sekali, dan saya yakin bukan hanya kampus IPB sebenarnya ya, kampus mungkin di Depok yang penuh dengan pohonan, di beberapa tempat itu juga kalau penelitian itu pasti ada gitu. Jadi bahkan di kawasan urban sekalipun kawasan urban tuh. Jadi jangan mengatakan bahwa iya ini IPB itu sarangnya ular gitu ya. Semua juga sarangnya ular gitu ya. Oke. Menarik nih, Bu, buat yang ular masuk ke permukiman. Ini menyangkut hal itu kan, apalagi akhir-akhir ini banyak ya, Bu, terkait foto-foto anakan-anakan ular. Nah itu kira-kira salah satu upaya mengenali si ular ini, Bu, kayak gimana kita biar bisa tahu ini ular berbisa atau enggak, supaya kita bisa mudah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lebih aman kayak gitu. Karena kan suka banyak tuh istilah mitos tuh, kalau ular berbisa itu kepalanya segitiga atau warnanya itu. Tapi kan ternyata tidak begitu ya. Berapa jenis ular, bahkan ular yang kayak kobra juga ternyata false kobra kan ada. Kemudian itu, jadi memang tidak bisa dari morfologi itu dikatakan nih ular apa. Jadi mau nggak mau memang ya orang harus mempelajari. Sama seperti kalau kita ini burung pipit, ini burung burung elang. Jadi orang harus tahu ular apa aja sih yang ada di sekitar kita dan ular apa yang memang potensinya bahaya.
baca identifikasi. Iya, Jadi pendidikan seperti itu, penyadartahuan kayak gitu penting ke masyarakat, juga untuk menyadari bahwa ular itu tidak hanya ada di hutan, tapi juga ada di sekitar kita. Bahkan di rumah pun ada, Bu, ya. Bahkan di rumah pun ada gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting kepada kita sadar dan kita nggak panik jelas, dan juga waspada. Untuk musim telur sendiri, Bu, setiap jenis ular ini beda-beda nggak sih? Beda-beda, Beda-beda jelas ya. Kalau sebenarnya kan kita ini kan negara tropis, jadi mereka punya kesempatan untuk kawin kapan saja. Tapi biasanya ada puncaknya, sama untuk katak juga demikian. Nah masalahnya memang hampir nggak ada kan penelitian di Indonesia mengenai ular ini musim puncaknya kapan gitu ya. Banyak kan berdasarkan pengalaman, misalkan kalau kobra pengalaman orang yang biasa menyelamatkan ular gitu ya. Biasanya kan kalau ada yang masuk terus dipanggil gitu, tahu kok puncaknya biasanya sekitar Desember awal musim hujan, bulan-bulan ini, jadi harus waspada. Tapi yang lainnya enggak. Jadi ini sebenarnya kesempatan, kita punya banyak ular di kampus, tinggal ikutin gitu ya, liatin kapan ada anakan terus bikin tulisan. Kenapa enggak, itu akan membantu sekali gitu supaya orang lebih waspada. Oh bulan-bulan segini nih masa-masanya dia kawin nih, hati-hati. Atau sarangnya biasanya di tempat seperti ini nih. Jadi kalau ada lubang segala macam ya udah, kalau nggak mau itu tutup. Soalnya nggak jarang juga kan, Bu, anakan ular berbisa ini jadi viral juga di masyarakat karena iya tapi jarang kan. Iya tapi kan jarang sebenarnya. Karena kan mereka begitu bertelur terus mereka kan langsung hilang satu sama lain gitu ya. Maksudnya langsung pergi mencari tempat yang aman. Tapi kan ketika ditemukan baru netes itu biasanya kan ada banyak kan. Dan itu yang terus orang langsung wah ini banyak ularnya, padahal biasanya juga dia kabur aja gitu. Berarti yang harus kita tekankan adalah ular itu tidak pernah menyerang, Bu, ya. Ular itu jarang ya. Saya tidak mengatakan tidak pernah, tapi jarang sekali. Yang pertama akan ular lakukan adalah berusaha untuk kabur dari manusia. Betul. Saya sering ke hutan, saya jarang kali ketemu ular. Dan Anda juga pasti ada pengalaman, cari ular kan kita mesti ngejar-ngejar dia kan. Malah kita yang ngejar. Bukannya ini ya, jadi itu kalau nggak sial banget kita nginjek ular gitu, atau itu tuh ya kemungkinan tuh jarang. Nah untuk sobat IPB yang mungkin kekurang tahuannya tentang ular ini sangat sedikit, Bu. Maksudnya kurang tahu tentang ular. Adakah hal yang harus diketahui gitu, Bu, untuk mengantisipasi dari gigitan ular atau apa? Iya, jadi terutama ini kalau misalkan ya teman-teman ada yang pergi keluar ya, atau ini selalu waspada itu yang penting. Karena begitu misalkan kalau kita tidak waspada itu kan ya kemungkinan tadi terinjak atau apapun, dan kalau bisa jelas ke tempat-tempat yang kita khawatir ada ular ya pakai sepatu begitu ya. Soalnya pernah ada kasus tuh. Saya sampai ya gimana ya antara geli-geli gimana di Bodogol gitu, pernah ada kasus saya di sana, kemudian tugasnya bilang, "Ini ada yang kegigit." Gimana caranya dia kegigit? Dia nggak pakai sepatu. Terus dia nginjek. Oh ya udah, mau gimana lagi gitu ya. Karena kan kalau pakai sepatu minimal kita terlindungi. Sudah mengantisipasi. Kalau dia terinjek kan dia gigitnya itu di pergelangan, dan kalau itu ketutup apalagi kalau pakai sepatu bot kan aman, nggak langsung kena gitu ya. Jadi waspada, kemudian ya jangan paksa. Misalkan kan banyak yang sekarang aku senang sama ular, terus ikutan komunitas mungkin ya, terus kan keren tuh di FB nggak sekarang di IG kali ya, TikTok megang ular gitu ya, free handling. Terus yang di free handlingnya itu jenis yang berbisa lagi. Waduh itu itu istilahnya kalau bahasa Inggris tuh accident waiting to happen gitu ya, emang tinggal tunggu celaka aja gitu. Itu menunggu maut datang. Iya betul, menantang ya. Jadi hal-hal seperti itu dikurangi. Intinya ketika kita ke lapangan kita harus menggunakan SOP yang tepat. Betul, gitu, Bu. Betul. Seminimal mungkin adalah kita menggunakan sepatu yang tinggi dan tebal. Contoh sepatu boot. Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Semisal kita sangat dekat
Jadi jarak kita bertemu dengan ular udah terlanjur dekat banget gitu. Deket ya. Apa yang harus kita lakukan nih, Bu? Kita mau Biasanya kan megang ya, takut gitu. kalau saya emang nggak nyaranin megang. Ya. Jadi ular apapun kalau kita nggak ada pentingnya sama ular itu, kecuali kan mau penelitian atau apakah ada pentingnya gitu ya, nggak usah dipegang. Jangan pernah dipegang. Jangan pernah dipegang. Jadi kita berhenti saja, kemudian kita mundur pelan-pelan. Mundurnya tapi sambil di belakangnya, dan kalau perlu kita membuat jaraknya itu dengan kalau punya tas atau apa taruh di depannya, kemudian sebagai pelindung kita mundur. Dan harusnya kalau dia juga enggak sedang mempertahankan teritorinya, dia juga pasti akan mundur juga, kabur. Dan yang penting kan kalau misalkan kobra itu kan sudah jelas sekali ancang-ancangnya, begitu dia diam kemudian merasa terancam, dia kan langsung naik dan kita udah tahu jangan malah deketin begitu kan, nanti nemprot, dan semprotannya tuh kan kita tahu berapa 30 cm atau apa, berarti kan kita harus mundur. Nah, kecuali Anda punya pakai kacamata, jadi kadang-kadang kan semprotannya ke arah mata tuh itu terlindungi, tapi kan kalau enggak repot. Itu yang untuk kobra yang nyembur ya. Jadi intinya ya kalaupun misalkan mau memindahkan pakai tongkat ya, atau kalau di rumah pakai sapu, pakai itu didorong pelan-pelan begitu ya, diarahkan ke luar atau apa. Jadi tidak disarankan untuk istilah itu free handling, megang sendiri. Berarti lebih amannya kita nggak usah megang sama sekali itu. Kalau bisa nggak megang, langsung masukkan, dia misalkan ada tong sampah atau apa yang bisa langsung diserok begitu, masukin aja, tutup, bawa keluar, kemudian itu jangan terus langsung digebuk, dicincang-cincang. Soalnya ular itu penting loh bagi lingkungan, dia kan makanin tikus. Nah, selanjutnya nih Bu, semisal kita udah terlanjur kena gigitan ular, itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan? Iya, jadi yang pasti nggak boleh panik ya. Nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Kemudian jangan melakukan yang zaman-zaman dulu tuh, yang diiris, kemudian dihisap, segala macam itu. Kalau dari penanganan yang dianjurkan oleh WHO tuh udah nggak boleh lagi. Kemudian semua yang katanya batu penghisap segala macam itu ya nggak terbukti juga kebenarannya, atau pakai rumput lah atau macam-macam lah. Atau digigitin lagi katanya. Ya. Jadi gara-gara banget. Jadi itu enggak. Jadi kan sekarang biasanya pakai pressure imobilisasi. Jadi kayak dibebat gitu. Kan supaya tapi tidak keras, jadi tidak seperti zaman dulu kan pakai turniket ya, yang malah jadi aliran darah nggak ngalir semua. Kalau ini supaya mengurangi intensitas pergerakan di intensitas dan juga mengurangi aliran ininya. Kemudian ya mungkin kalau belum ada bantuan, berbaring dulu, tunggu sampai bantuan, ya memang kalau bisa ada bantuan untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Dan tetap berdoa tentunya. Tentu tetap berdoa begitu ya, tapi ya itu dia makanya agak khawatir kalau misalkan tidak ada yang membantu ya. Jadi ya bisa jalan pelan-pelan, tapi nggak boleh lari itu, karena kan jantung kita membuat peredaran darahnya itu akan lebih cepat beredar. Jadi kemungkinan bisanya itu beredar lebih cepat itu kan ada. Tapi sebenarnya ular-ular di kampus ya terutama ya, itu bukan model yang ular Anda digigit 10 menit kemudian terus Anda tinggal doa aja gitu. Ya kalau di Australia ada yang kayak gitu. Ini kita masih ada waktu lah sekitar 5 parah-parahnya 3 jam mungkin, tapi 5-6 jam jarang langsung fatal. Jadi ya kalau misalkan sendiri nggak ada yang bantu, ya usahakan untuk mencari bantuan, berarti ya jalan begitu ya, walaupun udah mulai merasakan gejala atau apa gitu, karena nggak ada pilihan kalau Anda diem begitu saja ya, bisa berakibat fatal kalau dalam mungkin 6 jam, 12 jam tidak dibantu. Berarti serangan ular yang paling cepat itu gigitan ular kali ya, nggak gigitan ular ya, maaf. Gigitan ular yang waktu gigitannya itu lebih cepat menyerang sistem tubuh, Bu. Kayak gitu. Jadi kan begini, ular itu kan fenomnya atau bisanya itu kan bekerjanya beda-beda. Ya ada yang lewat darah ya, hematoksin, ada neurotoksin, ada yang myotoksin ya.
aflatoksin lain-lain. Jadi cara bekerjanya itu beda. Ada yang punya double, misalkan nematoksin tapi juga ada komposisi yang ya lain. komposisi yang lain, mitotoksin. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian umur kita mempengaruhi, berat badan kita juga mempengaruhi. Dan Sistem imun kita berarti juga. dan ular itu tidak selalu menggigit, ular berbisa tidak selalu menggigit mengeluarkan bisa. Ada istilah dry bite, gigitan kering. Artinya apa? Dia kegigit tapi dia nggak ngeluarin bisanya. Karena bisa itu kan begitu dia udah ngeluarin itu kan sebenarnya fungsinya untuk melumpuhkan makanannya dia. Ya. Jadi kan rugi kalau dia misalkan menggigit kita tapi nggak mau dimakan gitu ya. Jadi dan dia juga perlu waktu untuk memproduksi lagi, tidak langsung kemudian bisa di ini. Sehingga dia juga hati-hati. Jadi kalau ada orang-orang itu bilang gigit, iya aku digigit ini gopra atau itu nggak apa-apa tuh, iya kali dry bite begitu ya, bukan artinya dia ini. Jadi kalau Anda dapat rezeki digigitnya dry bite ya mungkin nggak apa-apa, cuman shocknya aja takut. Terus gejalanya tuh karena gejala kita gelisah aja gitu ya, tapi panik bukan karena ininya. Tapi memang untuk yang benar-benar mengeluarkan ya itu tergantung jenisnya lagi tadi. Tapi sejauh yang saya tahu di Indonesia, terutama yang di Jawa ya, kita tidak punya jenis yang tadi cepat kurang dari 1 jam berakibat sangat fatal. Jadi masih ada kesempatan. Kalau yang di Papua itu ada, kan itu jenis ular yang sama dengan Australia. Ya itulah, jadi itu kita mesti sadar juga hal itu. Jadi jangan terlalu khawatir begitu digigit ular itu pasti akan langsung fatal. Berarti ada kemungkinan kita untuk selamat setelah digigit? Ada, sangat ada. Sangat gitu. ada. Soalnya emang sedikit Bu ya persentasi kematian seseorang ketika setelah digigit. Ya sebenarnya begini, ini kan kalau dibilang masa gigitan ular, ini kan kalau mungkin waktu itu pernah dengar Bu Tri Maharani, Dr. Tri Maharani mungkin pernah juga ngomong bahwa ini kan dianggap oleh WHO sebagai neglected disease, tropical neglected disease. Artinya penyakit-penyakit yang tidak terlalu dianggap gitu, karena dianggap sedikit, padahal banyak. Dan orang kalaupun nggak digigit, tapi kan bisa diamputasi atau mengalami kelumpuhan. Orang tidak produktif, sehingga kita tuh yang jadi masalah kan begitu kita ke rumah sakit misalkan tidak semua dokter juga lagi tahu bagaimana penanganannya begitu ya, hanya sedikit dokter-dokter yang punya ilmu. Dr. Tri Maharani jelas itu dia memang yang mungkin di Indonesia dialah yang paling ini ya, dokter ular Indonesia, dan harusnya di bawahnya ada lagi, tapi kita nggak banyak tahu. Jadi penyadar tahuan ini ya mungkin di klinik IPB juga mungkin mesti belajar juga begitu ya. Selain juga mungkin kalau bisa kita ditempelin nih jenis-jenis ular berbisa, ada bikin poster begitu ya, tempelin di beberapa tempat jadi orang tahu nih jenis ular berbisa apa aja gitu. Ya jadi itu yang memang kita masih punya banyak PR untuk penanganannya. Terkait ini Bu, dry bite tadi. Iya, gigitan kering. Nah itu ada ciri-cirinya nggak Bu ketika kita digigit? Setahu saya kan ketika ada gigitan itu ada bekas luka. Ya. Nah kalau dry bite dengan saya kan nggak pernah digigit ya, mudah-mudahan nggak pernah digigit. Jangan. Tapi kata orang yang udah pernah ya, kalau dia digigitnya biasa tanpa venom, tidak ada injeksi. Kan, dan tapi kalau dimasukkan venom itu seperti kita disuntik. Suntik kan ada rasa masuk sesuatu gitu. Katanya begitu. Jadi yang ngerasain itu orangnya, bukan dari kita lihat dua itu ada ininya apa enggak gitu. Ya. Jadi ya nggak tahu, jangan tanya saya sih, nggak tahu rasanya. Jangan sampai. Setahu saya nih Bu, bukan ular berbisa aja yang membahayakan, yang berpotensi berbahaya buat manusia kan. Ada juga jenis ular seperti piton tadi yang sempat kita bahas. Ya karena dia kan strangling, dia meremas gitu ya. Begitu. Nah itu ya orang tuh so cinta ular terlalu di leher, ya ularnya ngelingker terus nggak bisa napas gitu kan. Ularnya waktu kecil sih enak dipegang-pegang, begitu kalau jadi udah gede gitu kan, udah 3 meter gitu, tidur sama Anda, malam-malam dia lagi cinta sama Anda, dipeluk udah nggak bisa napas, terlalu meluk dianya. Nah itu kan udah ada beberapa kejadian tuh yang punya kayak gitu kan ya. Apalagi
famili-famili Pitonida ini banyak dipelihara ya di masyarakat, Bu. Ya, Morelia yang lucu kan. Terakhir nih, Bu, Ya. pesan Dokter Mirza terkait antisipasi atau pencegahan terhadap ular atau terkait dunia herpetolog untuk Sobat IPB. Sobat IPB ini kita ini kalau tadi kita bicarakan lebih banyak mengenai bagaimana kita kalau di alam harus waspada, di rumah juga kita waspada, nutup pintu ya supaya nggak masuk macam-macam. Tapi kita sebagai Civitas Academica saya rasa juga perlu memikirkan bahwa selama ini penelitian mengenai ular itu jarang. Ya. Bahkan ular di kampus juga jarang gitu ya. Kita nggak tahu ular di kampus kita tuh ngapain aja sih, misalkan kan musimnya apa, di mana aja biasanya berkumpul begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita ngomongin mengenai kalau digigit ya. Digigit kan kalau di Indonesia itu kita sebenarnya punya serum anti bisa ular, sabu gitu ya. Ya yang dikeluarkan oleh Bio Farma ya kalau nggak salah. Dan itu sabu itu kan hanya untuk 3 jenis ular. Di Indonesia baru ada 1 jenis sabu, Bu ya? Ya, 1 jenis sabu yang polivalen. Polivalen itu artinya bisa dipakai untuk lebih dari 1 jenis bisa, dan itu 3 jenis ular yang ada di Jawa. Jadi kobra, ular kemudian ular tanah ya. Kalau Selasmarodus. Kalau sama satu lagi ular welang ya. Welang. Ya. Ungarus sama Ungarus. Padahal kita kan punya ular yang lain. Kasus misalkan digigit sama Trimeresurus gitu misalkan kan itu kita sabunya itu malah beli dari Thailand, dari luar negeri karena kita nggak ada produksi. Itu pun baru sekarang Bio Farma BPOM itu ngasih izin buat impor begitu, dan masih agak susah. Kemudian yang kedua, sabu itu yang kita punya itu cair. Artinya kalau cair itu kan penanganannya kita kan naruh di puskesmas misalkan, itu kan harus pakai pendingin. Jadi susah untuk distribusi. Padahal kalau negara lain itu sudah bikin yang kering. Nah, masa sih kita peneliti Indonesia nggak ada yang nyoba bikin? Dan bukan hanya untuk 3 jenis saja, yang lain dong gitu ya. Masa kita masih harus impor sih? Ini masih yang ngomongin di Jawa. Ini kita belum ngomongin yang di Sulawesi, yang di Papua, yang lain-lain begitu ya. Ada sekitar 300 jenis ular, Bu ya di Indonesia. Dia dan banyak begitu. Dan baru ada 3 yang ada. Ada 3, makanya kita jadi kesempatan untuk peneliti ini banyak. Ya mungkin teman-teman dari biokimia atau yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan orang kalau misalkan digigit di Indonesia sekarang di Jawa kan lo ribut, kamu digigitnya apa, ciri-ciri ularnya gimana, ada kira-kira gambarnya nggak? Udah digigit disuruh mikir lagi kan, pusingnya nangkep lagi ularnya. Kok ular udah kabur mau gimana gitu kan. Padahal harusnya kan buat kalau di negara maju seperti di Australia misalkan, dia punya snake venom detection kit. Jadi kit yang khusus, jadi tinggal swab atau ambil darah, ditetesin, jadi tahu ini ularnya ini, jadi langsung anti venomnya yang ini atau penanganannya itu. Nah, canggih, Bu ya. Canggih, dan sebenarnya kan nggak susah-susah amat, wong kita udah bisa bikin untuk antigen virus corona kan pakai swab, nggak sampai 15 menit udah tahu. Sama kayak mau tahu apakah hamil apa enggak kan, urin di dalamnya ada bahan aktif, jadi tahu gitu, positif begitu kan. Harusnya bisa, dan saya yakin kalau ini bisa dikembangkan ya, ini kesempatan sekali untuk peneliti dan para mahasiswa lah di IPB itu sangat membantu sekali untuk para dokter gitu untuk penanganan ular. Jadi pesan saya ini ya, jangan hanya kita lari kepada kita harus waspada atau kita harus kena ularnya, tapi kita arah lebih meningkat lagi. Bagaimana kita juga ikut serta membantu melalui penelitian-penelitian, selain juga penyadartahuan. Itu pesannya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sekian podcast dari saya, Imam, dan bersama Dr. Mirza di Karikusir ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi Sobat IPB semua, dimanapun berada. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, stay healthy. Mari kita lestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Jangan bunuh satwa, jangan pelihara satwa. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.